Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan saya percaya ini akan sangat memberkati, yaitu ada 10 tips membahagiakan suami tercinta. Jadi para istri, apa yang coba saya sampaikan ini akan sangat membahagiakan suami yang kita cintai. Dan harapan saya ini dapat membantu para istri sehingga bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, yang menjadikan rumah tangga yang dibangun boleh berhasil, diberkati Tuhan, dan jadi berkat untuk banyak orang. So, berikut ini tips membahagiakan suami tercinta. Yang pertama, jangan suka mengeluh. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tahan untuk dengar orang yang suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit salahkan orang. Pokoknya sifat seperti ini atau kebiasaan seperti ini, satu kali mungkin orang masih maklum, dua kali mungkin masih maklum. Tapi kalau terus menerus, ya menjengkelkan jadinya. Untuk itu, para istri yang mendengar ini, coba diubah dari yang mengeluh jadi ucapan syukur. Dan saya percaya ucapan syukur akan mendatangkan kekuatan. Untuk itu, para istri yang luar biasa yang menonton ini, ubahlah dari mengeluh jadi ucapan syukur. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah berikanlah kepercayaan terhadap suami. Karena begitu kita curigaan, begitu kita cemburuan, begitu kita fitnah, ya jelas tidak ada orang yang suka dibegitukan. Tapi begitu kita memberikan kepercayaan, ya pasti suami senang. Sebagai suami, istri memberikan kepercayaan dan percaya terhadap suaminya. Ya, untuk itu para istri, belajar untuk percaya terhadap suamimu. Karena itu pondasi ketika hubungan dibangun, dan dibangun di atas kepercayaan, hubungan itu akan kokoh. Ya, jadi yang kedua, berikan kepercayaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah stop berusaha berupaya untuk mengubahnya seperti yang kita mau. Karena setiap kali kita berusaha melakukan itu, apabila dia nggak mau seperti yang kita mau, kita marah. Apabila suami nggak mau seperti yang kita mau, kita jengkel, kita sedih, kita bersikap yang aneh-aneh. Ini yang akan membuat suami jadi kesal. Karena kita berupaya dia seperti apa yang kita mau. Nggak bisa. Ya nggak bisa dipaksakan. Karena ketika itu dipaksakan, masalah yang akan muncul, masalah baru akan muncul. Ya, stop untuk berusaha mengubah suami seperti yang kamu mau. Saya percaya suami bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang perlu dicontoh, mana yang tidak. Saran saya, jadi teladan itu paling efektif untuk mengubah suami ke arah yang lebih baik. Ya, sekalipun tidak masalah untuk mengingatkan, untuk menyampaikan, tapi jangan ngotot untuk dia seperti apa yang kamu mau. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah belajar untuk mengucapkan kata-kata sederhana tapi luar biasa. Contoh, mengucapkan kata terima kasih. Apabila suami membantu kita, baik untuk hal yang terkecil sekalipun, biasakan ucapan terima kasih. Saya percaya itu akan buat suami senang, akan buat suami bahagia. Ucapkan juga ketika meminta sesuatu, minta tolong dong, ambilkan itu, minta tolong dong, antarkan ini. Jadi ini kata-kata yang sederhana, tapi sebenarnya ini powerful banget.
So para istri belajar mengucapkan kata thank you atau kata minta tolong dan yang lain-lain. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah berpenampilan menarik dan wangi. Alasan karena sudah menikah, alasan karena sudah punya anak, terus kemudian tidak dandan lagi, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, tidak jadi alasan karena menikah, udah deh gak usah perhatikan penampilan. Itu salah besar. Ada satu istilah yang sangat populer yang mungkin para istri pernah dengar, yaitu rumput tetangga lebih hijau. Ya, sebenarnya ini bukan masalah rumput tetangga lebih hijau. Kita yang harus merawat sehingga sama-sama hijau. Nah, kalau tidak dirawat bagaimana? Hubungan harus dirawat, harus menarik. Ya, untuk itu menariklah berpenampilan dan perhatikan juga bau badan. Harus wangi. Dan ini akan membuat suami betah, nyaman, dan bahagia. Ini yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah mendengarkannya. Jadi setiap kali suami berbicara, menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah, atau mungkin curhat, belajar untuk mendengarkan. Sekalipun mungkin apa yang suami sampaikan tidak sepaham dengan kamu, tapi coba belajar mendengarkan. Dan tidak hanya mendengarkan, kita juga mengerti apa yang suami sampaikan. Bukan cuma mengerti, kita melakukan sesuatu untuk bisa membantu suami. So, para istri yang luar biasa, belajar untuk terus rendah hati mendengarkan suamimu. Maka itu akan buat suamimu bahagia luar biasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, seringlah memuji dan mendukungnya. Artinya kamu memuji apa yang dia kerjakan, kamu memuji penampilannya, kamu memuji apa yang diharapkan, kamu memuji kinerjanya. Bukan sekedar pujian kosong, pujian bertele-tele, bukan. Tapi pujian dalam bentuk satu apresiasi. Artinya sebagai istri kamu mengapresiasi suamimu yang luar biasa. Dan kemudian mendukungnya. Kamu mendukung apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan, apa yang diharapkan, kamu dukung. Dan ini akan buat suami bahagia. So, para istri yang luar biasa, belajarlah untuk memuji dan mendukung suamimu. Ya, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah jadilah istri yang sabar. Ada masalah, sabar. Gaji suami belum tinggi, sabar. Ada tantangan, sabar. Saya percaya hanya orang yang rendah hati yang bisa sabar. Dan saya juga percaya di balik kesabaran ada buah yang manis. Dan hanya orang yang rendah hati yang bisa sabar, yang kemudian melihat keajaiban, melihat berkat Tuhan. Oke, itu yang kedelapan, jadilah istri yang sabar. Yang kesembilan, jangan pernah membanding-bandingkan suamimu dengan pria lain. Jangan pernah membanding-bandingkan suamimu dengan mantan pacarmu. Karena detik kamu lakukan itu, kamu sedang mengecewakan suamimu. Engkau sedang membuat suamimu sedih. Tapi kalau engkau tidak membanding-bandingkannya, engkau mengucap syukur, inilah salah satu cara untuk membahagiakan suami. Tidak membanding-bandingkan dia dengan pria lain. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tips membahagiakan suami tercinta adalah please perhatikan kedua orang tuanya, ya. Perhatikan mertuamu. Karena itu sama saja engkau sedang melakukan untuk dia, untuk suamimu. Kalau mertuamu kemudian bahagia, ya pasti suami bahagia. Kalau mertuamu kemudian terberkati dengan hidupmu, ya suami pun terberkati. Ini yang kemudian membuat suami itu happy banget. Sebab istrinya baik, mertuanya dibahagiakan, orang tuanya dibahagiakan. Dan ini yang membuat dia sangat-sangat bahagia punya istri seperti kamu. Dia sangat
sangat beruntung. Jadi ini yang boleh saya bagikan, dan saya berharap tips ini bisa membantu para istri sehingga pernikahan yang dibangun boleh bertumbuh, berhasil, diberkati, dan jadi berkat untuk banyak orang. God bless you.